Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur malam hari ini kita boleh kembali dalam persekutuan doa Rabu. Mari kita naikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan sepanjang hari ini untuk kita. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami ya Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Malam ini ya Tuhan kami kembali datang bersekutu di hadapan-Mu, menaikkan segala doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pada malam hari ini, dan firman-Mu yang kami akan dengar kiranya boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menyerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku.
namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan dalam doa Rabu kita. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 7 dan 11 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, saya yakin bahwa kita tidak akan menikmati komunikasi jika dalam interaksi itu hanya kita yang berbicara, tidak ada respon dari lawan bicara kita. Atau kita juga tidak akan menikmati ketika dalam komunikasi kita hanya mendengar saja, menjadi pendengar dari lawan bicara kita. Dan karena dalam komunikasi kita mengharapkan ada respon dari lawan bicara kita dan ada interaksi di mana kita bisa berbicara. Bapak Ibu, namun bukankah seringkali ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita kadangkala berusaha untuk menguasai percakapan, kita terus berbicara tanpa ada kesempatan untuk mendengarkan, memberikan diri kita untuk mendengarkan isi hati Allah. Bapak Ibu Saudara, teks firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7, di mana temanya pada hari ini adalah mencari apa yang baik menurut Bapa. Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayat yang 7 sampai 11 ini adalah teks Alkitab yang saya yakin sangat sering kita baca dan dengar. Teks yang saya tahu juga sering diberikan untuk mengingatkan seseorang untuk bertekun dalam meminta, mencari dan mengetuk pintu bagi Allah, kepada Allah. Kita diingatkan setiap orang yang meminta akan diberi, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Namun seringkali penekanannya hanya sebatas pada ayat 7 dan 8, tanpa melihat bahwa penekanan utamanya sebenarnya dari perikop ini ada pada ayat ke-9 sampai 11 yang tidak bisa terpisahkan. Teks ini, Matius 7 ini merupakan serangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang hal pengabulan doa. Pada ayat yang 9 sampai 11, Yesus berkata, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?" Pertanyaan Yesus ini sebenarnya bukan murni sebuah pertanyaan, tetapi ini penegasan bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang melakukan, yang memberikan hal buruk dan hal jahat kepada anaknya ketika anaknya meminta apa yang ia butuhkan. Kemudian di ayat 11 semakin ditekankan dan dibuat penegasan bahwa kamu yang di dunia ini,
yang bahkan jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan berikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Poin utamanya di sini adalah Bapa pasti memberikan kepada mereka, memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa pasti memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa untuk sesuatu, yang kita harapkan adalah kita mendapatkan apa yang kita doakan itu, bukan? Misalkan kita berdoa untuk terlepas dari masalah. Kita meminta tanpa henti, kita mencari terus jalan keluarnya dari Allah. Kita berdoa supaya dilepaskan dari masalah. Setiap doa kita selalu memohon lepas dari masalah. Jatuhnya seakan kita memaksa Allah supaya mengabulkan permohonan kita. Seakan-akan kita berusaha mengendalikan Allah supaya menjawab apa yang kita minta sesuai dengan apa yang kita mau. Saya yakin bahwa sebenarnya tidak ada orang yang hobi berlama-lama ada di dalam satu masalah, bukan? Karena itu wajar kalau manusia ketika menghadapi masalah itu ingin segera terlepas dari masalah, ingin hidup tanpa masalah. Tetapi bukankah kenyataannya bahwa Tuhan tidak selalu melepaskan kita dengan segera dari satu masalah? Tuhan tidak memberikan solusi secara instan kadangkala. Karena itu, kadangkala persoalan atau pergumulan yang kita hadapi itu menjadi proses di mana iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Menjadi prosesnya kita yang dipakai oleh Tuhan melalui pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita mengharapkan apa yang kita doakan terkabul, ketika kita mencari terus dan kita berharap apa yang kita minta itu terkabul, kadangkala kita akan sangat kecewa kepada Allah. Loh, kenapa kecewa? Kan firman Tuhan bilang, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Berarti Tuhan pasti memberi apa yang kita minta. Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena maksud dari ayat 7 dan 8 ini adalah kita meminta apa yang baik menurut Bapa kita. Kita mencari apa yang baik menurut Bapa kita. Kita mengetuk untuk mendapatkan apa yang baik menurut Bapa kita. Sehingga di ayat 11 teks ini berkata, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta yang baik menurut Bapa. Jadi apakah salah ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan? Tidak salah. Namun utamanya dalam doa kita, semestinya, idealnya begitu Bapak Ibu Saudara, kita meminta dan mencari apa yang baik menurut Bapa kita. Ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di dalam Matius 26, Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kehendak Bapa pasti selalu yang terbaik bagi anaknya, termasuk bagi kita. Jadi teks hal pengabulan doa ini menekankan tentang kita berdoa untuk mencari, untuk meminta apa yang baik bagi hidup kita menurut Bapa kita. Jadi kalau kita berkata, saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk satu pokok doa ini. Saya sudah puasa untuk masalah ini, berdoa puasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak kabulkan? Pertanyaannya, apakah yang kita doakan adalah yang baik menurut Bapa kita? Bisa jadi ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, itu menjadi proses untuk kebaikan kita dan menjadi proses iman kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, bukan masalah seberapa sering kita berdoa, seberapa lama kita berdoa. Mungkin sampai berdoa berpuasa selama 7 hari penuh ketika kita mendoakan sesuatu. Mungkin kita sampai menangis, mungkin sampai terguling-guling, berharap Tuhan mengabulkan apa yang kita minta.
Tetapi kita juga semestinya menyediakan diri kita untuk bertanya kepada Tuhan, apakah yang baik menurut Tuhan bagi hidup kita? Apa yang baik menurut Bapa bagi hidup kita? Setiap manusia pasti ada pergumulan. Namun, sukacita yang berbeda yang kita miliki sebagai orang percaya dibandingkan dengan dunia adalah bahwa dalam pergumulan, dalam persoalan, bahkan dalam tekanan, Tuhan merancang kebaikan bagi hidup kita. Jadi apa yang perlu kita ingat kembali dari teks yang kita pelajari hari ini adalah, yang pertama, Bapa kita tahu apa yang terbaik buat kita. Percaya bahwa Bapa tidak akan pernah memberikan apa yang jahat bagi anaknya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan kadangkala permohonan kita kepada Tuhan yang menurut kita baik, ternyata belum tentu baik menurut Bapa kita untuk kita terima pada saat kita mendoakannya. Apa yang baik menurut Bapa kita sudah pasti baik bagi hidup kita. Yang kedua, ketika kita berdoa, mari kita berdoa untuk meminta, untuk mencari apa yang baik menurut Bapa. Kalau selama ini kita berdoa hanya meminta apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, mari kita berdoa untuk meminta dan mencari apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang baik menurut Bapa kita untuk kita terima. Dengan demikian, saya yakin doa kita pasti dijawab Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita minta adalah apa yang baik menurut Bapa kita. Jadi percayalah, doa kita pasti dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita giat dan tekun berdoa, mungkin situasi dan keadaan tidak berubah. Tetapi semakin kita giat dan bertekun berdoa, percayalah, hati kita semakin diubah dan semakin tahu kehendak Bapa. Ini kalimat yang bisa kita renungkan ketika kita memulai untuk berdoa, yaitu bahwa ketika kita giat dan tekun berdoa, mungkin situasi tidak diubahkan, keadaan kita tidak diubahkan, tetapi percayalah, semakin kita giat dan tekun berdoa, hati kita pasti diubahkan untuk mengetahui apa yang Bapa kehendaki bagi kita. Karena itu, tetaplah cari, minta, dan ketuk kepada Bapa apa yang baik menurut Bapa kita untuk kita cari dan untuk kita minta. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, untuk mengajarkan kami kembali bagaimana kami seharusnya berdoa, yaitu untuk mencari dan meminta apa yang baik menurut Bapa. Kami kadangkala sering kali melupakan untuk menyediakan diri kami mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami, Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami percaya Engkau akan memberikan apa yang baik menurut Bapa kepada kami, anak-anak-Mu. Ini hidup kami, Bapa, ini umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari masuk dalam pokok doa kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.